Selamat pagi, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Hana Anissa Simanjuntak, beserta dengan rekan yang lainnya, Agus Putra Pratama, Devareska Mustafa, Muhaji Wijaya, Muhammad Rifat Amanullah, Sultan Malik Fajar Pratama dari Transdar 214 Kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan materi mengenai studi kelayakan proyek dari mata kuliah Manajemen Proyek. Izin Bu, nama Taruna Remaja Agus Putra Pratama izin memaparkan tentang definisi studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek diartikan sebagai suatu kegiatan penelitian tentang suksesnya suatu usaha. Selain itu, aktivitas tersebut juga melibatkan analisis terhadap suatu investasi, baik yang berhasil maupun tidak. Studi ini juga turut meninjau manfaat dari keberhasilan bisnis dan investasi, baik kepada konsumen maupun perusahaan itu sendiri. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Muhammad Rifat Amanullah, Notar 1901298. Izin Bu, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang karakteristik. Proyek konstruksi mempunyai 3 karakteristik yang dapat dipandang secara 3 dimensi. Hervianto 2005. 3 karakteristik tersebut adalah: yang pertama, bersifat unik. Keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis, atau tidak ada proyek yang identik, yang ada proyek sejenis. Proyek bersifat sementara dan selalu terlibat grup pekerja yang berbeda-beda. Yang kedua, ada organisasi. Setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan di mana di dalamnya terlibat sejumlah individu dengan keahlian yang bervariasi. Yang ketiga, dibutuhkan sumber daya atau resource. Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya, yaitu pekerja, uang, mesin, metode, dan material, atau biasa disebut dengan 5M. Pengorganisasian semua sumber daya dilakukan oleh manajer proyek. Dalam kenyataannya, mengorganisasi pekerja lebih sulit dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Apalagi pengetahuan seseorang manajer proyek bersifat teknis. Pengetahuan tentang kepemimpinan secara tidak langsung dibutuhkan oleh manajer proyek dan harus dipelajari sendiri. Selanjutnya, pada umumnya studi kelayakan harus mencakup: yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan bertujuan untuk memperkirakan kebutuhan atas pembangunan proyek tersebut yang biasanya diawali dengan permasalahan yang ada sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut memang perlu dibangun. Yang kedua, analisis teknis. Analisis teknis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kelayakan proyek dari aspek teknis. Aspek teknis adalah tinjauan investasi dari sudut pandang teknis. Yang ketiga, ada analisis ekonomi. Analisis ekonomi dalam studi kelayakan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kelayakan proyek dari aspek ekonomis. Aspek ekonomis adalah tinjauan investasi dari sudut pandang pemerintah atau masyarakat yang merasakan manfaatnya nanti. Yang keempat, ada analisis finansial. Analisis finansial bertujuan untuk mengetahui pekerjaan dalam hal pendanaan dan aliran kas sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya bisnis yang dijalankan. Kemudian yang terakhir, ada kajian lingkungan dan sosial. Analisis dan lingkungan dan sosial dalam studi kelayakan dimaksudkan untuk mengetahui risiko, dampak lingkungan dan sosial baik pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Tujuan analisis aspek lingkungan dan sosial agar proyek yang dibangun pemerintah diharapkan tidak menimbulkan dampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Sultan Malik Fajar Pratama, nomor Taruna 1901383. Izin Bu, di sini saya akan melanjutkan paparan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tujuan studi kelayakan proyek. Yang pertama, memudahkan perencanaan. Kita mengetahui semua kegiatan proyek yang akan dilakukan, termasuk di dalam anggaran atau pembiayaan, hingga perkiraan keuntungan yang didapatkan dan minimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, memudahkan dalam pelaksanaan, yaitu apabila seluruh rencana telah kita susun dengan sistematis dan jelas, maka pelaksanaan usaha juga jadi lebih mudah. Melalui tahap-tahap gagasan yang telah disepakati setiap awal, para pelaku bisnis memiliki pedoman atau panduan dari alur proyek yang dikerjakan. Yang ketiga, memudahkan dalam pengawasan. Kita dapat memperhatikan satu persatu jalannya usaha, baik dimulai dari rencana, pelaksanaan, hingga finishing. Yang keempat, yaitu memudahkan dalam pengendalian.
Kasus-kasus penyimpangan pada proyek sering ditemukan. Apabila hal ini dibiarkan dan disebabkan oleh minimnya pengawasan, maka akan berdampak kerugian bagi semuanya. Lalu yang terakhir, menghindari risiko terjadi kerugian. Untuk menghindari risiko kerugian, karena beberapa proyek yang pada akhirnya tidak berjalan dengan semestinya berujung pada ketidakpastian dan waktu penyelesaian yang entah sampai kapan. Waktu finishing yang tidak ditentukan menjadikan terulur hingga berdampak pada ketidakjelasan. Hal tersebut merupakan salah satu indikasi dari gagalnya suatu proyek pelaksanaan. Mohon izin Bu, izin melanjutkan paparan dari rekan saya sebelumnya. Pada bagian saya ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan studi kelayakan proyek. Nah, dalam kegiatan studi kelayakan proyek itu terdapat 4 kegiatan pokok. Yang pertama itu kegiatan menyusun rancangan proyek secara kasar dan mengestimasi biaya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kegiatan yang kedua, meramalkan manfaat yang akan diperoleh jika proyek tersebut dilaksanakan, baik manfaat ekonomis maupun fungsi sosial. Yang ketiga, menyusun analisis kelayakan proyek secara ekonomis maupun finansial. Dan yang terakhir atau kegiatan yang keempat, menganalisis dampak lingkungan yang mungkin terjadi apabila proyek tersebut dilaksanakan dengan menjalankan kegiatan analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, 4 kegiatan itulah yang merupakan kegiatan pokok yang biasanya dilakukan dalam studi kelayakan proyek. Sekian, terima kasih. Ini saya akan lanjutkan menjelaskan mengenai slide selanjutnya tentang contoh studi kelayakan proyek seperti pada gambar di belakang saya, yaitu pembangunan tol Pasuruan Probolinggo. Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terkenal dengan pariwisata dan industrinya, seperti Gunung Bromo dan Taman Safari. Hal ini membuat Kabupaten Pasuruan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Untuk memperlancar dan memacu pertumbuhan ekonomi di kedua kabupaten tersebut, pemerintah membangun jalan tol Pasuruan Probolinggo. Untuk analisis kelayakan secara finansial ditentukan berdasarkan nilai rasio antara income investor yang didapat dengan biaya pembuatan jalan tol. Nilai kelayakan finansial tersebut berdasarkan analisis net present value NPV, benefit cost ratio BCR, internal rate of return IRR, dan payback period PBP. Dalam penelitian pembangunan proyek jalan tol secara finansial, proyek pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo layak secara finansial sesuai dengan UU nomor 38 tahun 2004 tentang jalan pasal 48 bahwa tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Maka pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo perlu dilakukan analisis kelayakan pembangunan agar tidak mengalami kerugian dari biaya yang dikeluarkannya. Proses pemilihan rute dilakukan guna memperoleh persentase jumlah kendaraan yang melewati tol sebagai pemasukan income dari tol tersebut untuk outcome atau pengeluaran sendiri. Terdiri dari biaya pembangunan jalan tol dan perawatan jalan tol. Perhitungan biaya operasional kendaraan dihitung pada jalan pantura existing dan jalan tol. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui besarnya penghematan yang didapatkan apabila pengguna jalan menggunakan jalan tol. Secara analisis finansial, proyek tol Pasuruan Probolinggo layak, namun secara analisis ekonomi kurang layak. Arti kurang layak dalam hal ini adalah menurut kondisi asumsi saat ini sampai 20 tahun mendatang. Namun perlu diketahui pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin meningkat dapat menyebabkan penghematan yang lebih besar dari segi book dan nilai waktu. Perkembangan tata guna lahan di sekitar jalan existing juga mempunyai andil dalam perilaku pengguna jalan. Pembangunan yang masif pada sekitar jalan dapat menyebabkan peningkatan book, sehingga pengguna jalan akan lebih berhemat apabila melewati jalan tol. Sehingga dalam jangka waktu yang lama, jalan tol bisa menjadi layak secara analisis ekonomi dalam studi kelayakan proyek. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok studi kelayakan proyek. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.